Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Zulaika Maharani Syahid dengan NIM 23040450022 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas A. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, Ibu Dr. Arnidah SPD MSI dan Ibu Nurwahyuningsi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang telah diberikan. Materi yang saya pilih yaitu sumber belajar dan pusat sumber belajar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan atau media yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau keterampilan. Setelah kita mengetahui apa sih itu sumber belajar, kita tentunya harus mengetahui juga apa sih itu pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah tempat yang menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa, guru, atau masyarakat umum. Nah, jadi sumber belajar dapat berupa buku. Buku adalah salah satu sumber belajar yang paling umum digunakan. Buku dapat berupa teks, referensi, atau bahan bacaan lainnya. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah sumber belajar yang sangat populer dan mudah diakses. Situs web, video, podcast, dan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah guru. Guru adalah sumber belajar yang paling penting dalam pendidikan. Guru dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan bimbingan kepada siswa. Selanjutnya adalah media massa. Media massa seperti koran, majalah, dan televisi dapat digunakan sebagai sumber belajar. Selanjutnya komunitas. Komunitas dapat menjadi sumber belajar yang efektif. Siswa dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain melalui diskusi, seminar, atau workshop. Pusat sumber belajar dapat berupa perpustakaan. Perpustakaan adalah pusat sumber belajar yang paling umum digunakan. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis bahan bacaan, termasuk buku, majalah, koran, dan lain-lain. Selanjutnya ada arsip. Arsip adalah pusat sumber belajar yang menyimpan dokumen, surat kabar, dan bahan bacaan lainnya yang berharga. Selanjutnya ada laboratorium. Laboratorium adalah pusat sumber belajar yang menyediakan fasilitas untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan praktikum. Selanjutnya adalah museum. Museum adalah pusat sumber belajar yang menyimpan koleksi berbagai jenis benda, termasuk artefak, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, online library. Online library adalah pusat sumber belajar yang menyediakan akses online ke berbagai jenis bahan bacaan, termasuk buku, artikel, dan lain-lain. Pemilihan pusat sumber belajar yang terbaik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang telah dikemukakan oleh para ahli. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas. Pusat sumber belajar yang terbaik harus memiliki ketersediaan sumber belajar yang luas dan mudah diakses. Sumber belajar harus dapat dijangkau secara online atau offline, serta memiliki sistem pengelolaan yang efektif. Selanjutnya yaitu kualitas sumber belajar. Pusat sumber belajar harus memiliki sumber belajar yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sumber belajar harus memotivasi siswa, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar mandiri. Selanjutnya, keterampilan guru. Guru harus memiliki keterampilan yang sesuai dalam menggunakan sumber belajar yang tersedia. Guru harus dapat menggunakan secara efektif dalam proses pembelajaran dan memahami dampaknya terhadap siswa. Selanjutnya, waktu dan biaya.
pusat sumber belajar harus memiliki alokasi dana yang sesuai dan waktu yang cukup untuk menggunakannya. Sumber belajar tidak harus mahal, tetapi harus dengan kebutuhan dan alokasi dana yang tersedia. Selanjutnya, fleksibilitas. Pusat sumber belajar harus dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran dan keperluan lainnya. Sumber belajar harus dapat diadaptasi untuk berbagai situasi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, referensi dan validasi. Pusat sumber belajar harus memiliki referensi yang valid dan kredibel. Sumber belajar harus dapat diandalkan dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Belajar di pusat sumber belajar memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan belajar di rumah. Keuntungan belajar di pusat sumber belajar yaitu aksesibilitas. Pusat sumber belajar biasanya memiliki berbagai sumber belajar, dapat diakses secara mudah dan terorganisir sehingga siswa dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di rumah, siswa harus mengatur sendiri sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya, kualitas sumber belajar. Pusat sumber belajar biasanya memiliki sumber belajar yang berkualitas dan relevan dengan materi yang dipelajari. Sumber belajar di pusat sumber belajar juga biasanya telah dipilih dan disusun secara sistematis untuk memudahkan siswa dalam mencari informasi yang diperlukan. Di rumah, siswa harus mencari sendiri sumber belajar yang sesuai dan memastikan kualitasnya. Selanjutnya, fasilitas dan sarana. Pusat sumber belajar biasanya memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang multimedia yang dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Di rumah, siswa harus memiliki fasilitas dan sarana yang sesuai dengan untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, interaksi dengan guru dan teman. Belajar di pusat sumber belajar memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru dan teman sebaya yang dapat membantu dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar. Di rumah, siswa harus berinteraksi dengan orang tua atau teman sebaya yang lain yang mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama. Selanjutnya, motivasi dan rasa percaya diri. Belajar di pusat sumber belajar dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa karena mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Di rumah, siswa mungkin tidak memiliki motivasi yang sama karena tidak memiliki lingkungan belajar yang dinamis. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.